Baik. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syukur. Selamat sore Bu Ulfa ya. Alhamdulillah, saya bisa bertatap maya dengan Ibu, Nggih, Pak. untuk, karena saat ini saya punya tugas untuk Nggih. mendampingi sekolah Ibu sebagai sekolah penggerak, Bu, ya, Nggih nggih. gitu. Baik Bu Ulfa, eee, saya ingin tahulah dari Ibu nih, sebagai kepala sekolah, karena sudah hampir 1 semester nih sekolah penggerak ini gitu ya, Nggih. dari awal tahun pelajaran kemarin sampai saat Nggih. ini, mungkin masih ada hal-hal yang ya dianggap masih kurang lah gitu Bu, dalam pelaksanaannya gitu ya. Nggih. Apakah dari akademiknya maupun non akademiknya gitu ya, atau Iya. dari manajerialnya lah gitu ya. Iya. Nah, kira-kira seperti apa di sekolah Ibu yang Ibu anggap masih kurang itu, Bu? Iya. Eee, Sebenarnya kalau kekurangan banyak ya, Pak, ya, tetapi Gitu. saya melihat ada apa, hal yang urgent yang harus diselesaikan dulu gitu untuk Mhm. agar semua hambatan-hambatan itu bisa teratasi gitu. Ya. Yaitu ini masalah gitu, ada masalah dalam arti Mhm. masalahnya itu adalah karena ini satu perubahan, di sekolah penggerak itu ada guru istilahnya di kami itu ada guru senior dan ada guru yang lebih muda gitu, Ya. Pak. Nah Oh, ini, dengan apa namanya, paradigma baru atau perubahan yang dibawa oleh sekolah penggerak ini, tentu apa ya, ada semacam akibat gitu antara, guru senior dengan guru yang lebih muda. ya. Guru senior sebenarnya bagus dalam arti skill-nya juga bagus, yang lebih muda pun begitu. Jadi Mhm. secara skill mereka tidak ada masalah, Mhm. secara dukungan ke sekolah penggerak juga tidak ada masalah, Mhm. mereka juga mengikuti semua. Tapi gitu, apa ya, mungkin karena saya melihatnya bukan gap ya, tetapi karena yang senior ini sudah lebih berpengalaman gitu, sehingga mungkin lebih mendominasi atau bagaimana, Betul. sehingga yang terjadi itu efeknya adalah ketika ada pertemuan itu yang yang apa, lebih muda itu cenderung diam, Pak, Oke. gitu. Nah Bagaimana harmonisasi di antara mereka nih, Bu? nah itu, Pak, sebenarnya kalau kalau apa namanya, eee, kelihatannya ya mungkin kalau hanya wajar, tetapi kalau sudah diamati gitu, mungkin yang, lebih muda itu ya cenderung biasanya ngobrolnya ya dengan yang lebih muda gitu. Nah, Oh. sebenarnya itu masih bagi saya belum ada masalah, tetapi kalau sudah di rapat yang lebih muda ini diam, itu kan juga Mhm. satu masalah, karena kan Betul betul. bagaimanapun saya juga butuh pendapat mereka, karena kadang yang muda ini pendapatnya juga bisa jadi lebih match gitu dengan anak milenial itu Nah, istilahnya, anak-anak sekarang betul. dengan perkembangan anak-anak sekarang Iya gitu. Nah, iya. Baik, Bu itu. Ulfa, terima kasih nih. Ini saya sudah menangkap ya, bahwa di Ibu itu salah satunya yang masih dianggap masih kurang itu, mungkin tadi boleh dikatakan digarisbawahi apa yang Ibu sampaikan, harmonisasinya masih agak kurang gitu, Bu, ya, Iya, betul antara, betul, Mbak. pihak guru senior dengan Nggih. pihak guru junior gitu kan. Nah, tapi Ibu katakan tadi, itu mereka pada dasarnya potensinya luar biasa, Bu, hebat-hebat ya, baik Iya, yang senior betul maupun yang junior. Nah, betul. saya ingin tahu menurut Ibu nih, sebagai kepala sekolah gitu kan, selama Ibu memimpin di sekolah ini, Ibu memberikan nilai berapa sih kepada guru-guru Ibu? Kalau potensinya bagus, Pak, saya bagus semua nggih kalau untuk yang Mmm. potensi. Jadi, saya rasa untuk potensi tidak ada masalah gitu. Mereka punya potensi dengan ciri mereka masing-masing gitu. Dalam arti Mmm. yang senior ini juga punya hal yang luar biasa potensinya karena lebih banyak pengalaman bagaimana Mmm. mengelola anak peserta didik, kemudian, pengalaman mengatasi masalahnya juga lebih banyak gitu. Tapi yang junior ini juga punya potensi yang luar biasa karena mereka lebih, apa ya, mungkin lebih kekinian gitu ya kalau kita bilang, ide-idenya lebih kekinian. Jadi kalau secara potensi mereka bagus semua, saya pikir potensi yang bagus. Cuman untuk harmonisasi itu, ya di kisaran kalau misalkan Bapak memberi angka 10 itu mungkin 6 gitu ya, Pak, ya? Oh, baru nyampe 6 ya? Nggih. Baik. Nah, sekarang kan kalau langsung ke angka 10 Bu, itu kan terpaut 4 Bu ya. Iya, Pak. Tapi apakah, Ibu punya keinginan
kita ingin dinaikkan sampai berapa nih, Bu, untuk saat ini gitu, Bu? Dalam waktu dekat gitu ya, dari Eee, angka 6 tadi? 8 saja Oh, cukup, Pak. 8 ya. Nggih. Karena kan walaupun 2 selisihnya ketika tercapai sudah luar biasa, Bu, ya. Iya iya, betul Ada betul. usaha dari kita gitu kan, dari Iya Ibu, selaku, kepala sekolah gitu kan. Alhamdulillah, Bu, Ibu ini sudah punya cita-cita, keinginan menaikkan angka penilaian guru tadi yang baru mencapai 6 menurut Ibu akan dicoba untuk, menaikkan jadi 8. Inilah salah satu ciri sekolah penggerak, Bu, ya. Ibu sebagai kepala sekolahnya gitu ya. Alhamdulillah nih Ibu sudah punya keinginan di angka 8 nantinya. Nah, ketika kita ingin menaikkan itu Bu, tentunya kan ada usaha Bu ya, iya. ada usaha, ada cita-cita, ada rencana-rencana yang barangkali Ibu punya rencana apa ini untuk menaikkan sampai jadi angka 8 Bu? Eee, Sebenarnya, apa ya, saya sendiri juga masih ragu ya, Pak, ya, karena itulah saya menganggapnya tadi masalah, saya berharap dengan coaching ini bisa apa namanya, mencari solusinya gitu. Tapi barusan itu terpikir, bagaimana kalau saya membuka dialog ya, Pak, ya? Oh, rencananya Kalau akan ada dialog Bu ya? heeh, Eee, mungkin kan kalau dialognya dipertemukan langsung tadi kan yang lebih muda cenderung diam. Jadi ya, mungkin dialognya saya melakukan dialog dengan yang senior gitu ya, Pak, ya, mhm, mungkin. personal begitu ya? Iya iya Oh, iya, heeh, iya iya, nggih, bagus personal Bu. gitu. Berarti itu rencana Ibu ya? Iya, Rencananya ingin mengadakan dialog. Nah, kira-kira kapan Bu dialog itu akan Ibu lakukan, Bu? secepatnya ya, Pak, karena biar Oh, masalah ini cepat selesai dan nanti oke. akan, mendukung, apa namanya, sekolah penggerak mungkin minggu depan ya, Pak, ya? Oh, siap. Bagus, Bu, luar biasa nih dari rencana Ibu. Jadi Ibu sudah tahu ada persoalan, cepat Ibu lakukan tindakan gitu ya untuk Iya mencari solusinya. Jadi Ibu rencananya minggu depan akan melakukan dialog secara personal kepada guru-guru senior gitu, Bu, ya? iya Nah, iya, Pak, ini jadi, saya catat juga, Bu, ya. Karena iya kan kami sebagai pendamping harus tahu juga, Bu, rencana-rencana dari sekolah Ibu. iya Alhamdulillah, Bu. Jadi Ibu berencana sekali lagi minggu depan akan, melakukan kegiatan, untuk mencairkanlah tadi, Bu, ya, dialog antara gitu ya, Pak, membuka dialog, dialog, mencairkan iya. antara guru senior dengan baik, Bu Ulfa, saya nggak berlama-lama, Bu, ya. Karena Iya waktu iya, Pak, kami terbatas nih, Bu, ya, untuk, iya bisa hadir di sekolah Ibu gitu kan. Karena kami juga ada perlu mendampingi sekolah yang lain masalahnya, Bu. iya, Tidak hanya sekolah betul, Ibu Pak, masalahnya ya. iya Eee, jadi tadi saya simpulkan, Ibu sudah punya keinginan, ya kan, untuk merubah dari guru yang tadi menurut Ibu baru nilai 6 nanti akan iya menjadi 8 dan secepat itulah, luar biasa Ibu sudah punya rencana untuk melakukan dialog ya, iya. dengan yang usia mudah-mudahan nanti berhasil Bu ya, Amin Pak, terima gitu kasih, kan, Pak. supaya lebih kondusif lagi di sekolah Ibu gitu Iya, ya. betul, Iya, Pak. terima kasih Bu Ulfa, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bu Ulfah ya, terima kasih Iya, nih sudah nggih. selesai. Bu Eee, Nur, berarti ini kita baik Bu lanjutkan Nur, refleksi silakan nggih? Bu Nur. Iya, Bu Nur, refleks. monggo yang pengamat dulu. Oh Ya, iya, monggo ya Bu Nur. terima kasih Pak Syukur, Bu Ulfa, luar biasa. Jadi awalnya saya tadi yang tidak paham seperti apa sih bentuk pertanyaan dan jawaban ketika kita memberikan coaching gitu ya, karena tadi kebetulan memang saya tidak bisa mengikuti dengan baik. Nah, dengan melihat dan mengamati tampilan dari Bu Ulfa sebagai coach dan Pak Abdul Syukur sebagai coach itu saya akhirnya tahu bahwa kalau coach itu pertanyaannya seperti itu. Jadi memang tidak mengarahkan ya, tetapi lebih pada menggali potensi Iya, dari coaching-nya. Nah, itu betul, Bu. itu baru tahu ini tadi begitu. Nah, itu akan saya Iya, jadikan apa namanya? Nanti saat saya jadi coach akan meniru seperti itu apa yang dilakukan oleh betul. Pak Abdul Syukur. Nah, kemudian ketika Bu Ulfa jadi coaching-nya itu sangat bagus jadi menceritakan secara fakta ya. Jadi ada data Iya, begitu. Ya, Jadi permasalahan itu berbasis data yang ada di lapangan. Nah, itu yang disampaikan juga jelas, kemudian detail, sehingga coachnya itu memahami permasalahan yang sedang dialami coachnya. Itu dari saya. ya, baik. Eee,
Terima kasih Bu Ulfa, Bu Nur ya, maaf. Bu Nur yang sudah mengamati kami, tadi saya sebagai coach dengan Bu Ulfa. Walaupun mungkin masih banyak kekurangan Bu tadi itu Bu ya. Kalau Iya Pak, saya dilihat juga dari sebagai urutan coach ya cintanya betul. masih ada kekurangan-kekurangan, tapi nggak masalah Bu ya, karena juga kita semua sedang belajar lah gitu ya Bu ya. Iya. Gitu, makasih Bu Nur ya. Mungkin dari Iya. Bu Ulfa, Kalau ada yang ingin saya disampaikan? mungkin karena sebagai coach-nya ya Pak ya, ini seandainya ini benar-benar berlangsung gitu, saya merasa mungkin iya benar kehadiran coach itu akan memandu saya untuk menggali potensi. Jadi Ya, sebenarnya Kak Fikal kalau dipikirkan masalah itu ada di saya, kemudian solusinya kan juga saya temukan gitu. Jadi coach itu hanya menapa istilahnya menggali saja dari sebenarnya potensinya ya di diri Anda sendiri, cuman kita kan tidak tahu gitu. Nah, dengan hadirnya coach ini coach itu akan terbantu untuk menggali apa yang ada di dirinya sendiri. Mungkin itu Pak Syukur yang saya ya, rasakan sebagai coach. siap. Berarti kita lanjut nih Bu ya. Nggih. Oke. Sekarang saya jadi coach, Bu Nur jadi coach-nya. Iya, Bu Ulfa Ya, jadi pengamat. Bu Ulfa Iya. jadi pengamat. Oke. Iya, berarti saya yang memulai. Ya, Ini maka recordnya nggak di close ini dulu. record nggak saya stop, langsung aja Bu. Gitu Oh, kan? nggak usah di stop. Nggak usah Bu, biar satu link aja. Yang Oh satu gitu. video aja Bu. Oke. Ya, Iya. silakan Baik. Bu Nur. Oke, baik. Saya Ini mulai. saya dengan Bu Nur ya. Iya. Ya. Saya dengan Pak Syukur, Bu Ulfa saya pengamat. ya saya pengamat. Monggo. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Syukur. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Selamat pagi Bu Nur ya. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi Pak setelah beberapa minggu ini kami belum sempat berkunjung ke sekolah Bapak meskipun berkunjungnya secara virtual. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Pak Syukur, di sekolah Bapak kan sudah melaksanakan sebagai sekolah penggerak kan program-program kemarin sudah dilaksanakan semua selama 1 semester. Nah, pada kali ini mungkin Pak Syukur bisa menyampaikan Pak kira-kira ada kendala atau tidak dalam melaksanakan itu supaya nanti cepat dicarikan solusi jika ada kendala dan untuk perbaikan pada semester berikutnya begitu Pak. Makasih Bu Nur ya. Ibu, saya sangat senang Bu kehadiran Ibu di sekolah kami selaku pendamping nanti untuk jangka katanya sih bisa sampai 3 tahun nih Ibu mendampingi sekolah kami ya. Jadi iya, mudah-mudahan Pak. Ya, mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Nanti naik level begitu ya di tiap tahunnya. Ya. Nah, begini Bu, memang ada Bu, masih ada permasalahan di sekolah kami yang sampai saat ini belum terpecahkan Bu ya. Terhadap permasalahan tersebut. Yaitu masalah asesmen Bu, kalau di saya Bu permasalahannya karena mungkin permasalahan asesmen ini yang masih lama-lama masih terbaru sampai masih terbawa maksudnya Bu dengan sampai sekarang Bu. Karena dianggap asesmen itu kan yang kemarin ketika kami di komite pembelajar itu kan ditawarkan 3 asesmen itu Bu ya di sekolah penggerak itu. Ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif gitu Bu ya. Nah, saya sebagai kepala sekolah ketika memeriksa daftar nilai guru itu kadang-kadang nilai formatif asesmen formatif itu bukan berupa angka Bu, tapi ada checklist, ada plus gitu Bu. Itu pun tidak dicantumkan di buku nilai, malah di buku absen Bu. Nah, ini saya anggap ini sebuah permasalahan yang perlu kami benahi Bu, seperti itu di sekolah kami. Gitu Bu. Iya. Kalau boleh tahu kira-kira berapa guru Pak yang seperti itu Pak? Nah, ini cukup lumayan Bu. Ini tidak terlepas apakah itu guru senior atau junior Bu ya. Iya. Kembali lagi barangkali kepada kepribadiannya. Ini hampir 50% Bu di sekolah kami ini guru yang seperti itu. Cukup banyak juga ya ini ya.
Betul, Bu, sangat banyak nih. Ini masih 50% gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Nah, secara detailnya seperti apa, Pak? Yang dimaksud tadi yang terkait dengan assessment itu? Nah, saya lihat di buku nilai tadi, Bu, ya, mereka Hmm? melakukan asesmen formatif, tetapi belum dijadikan angka nih, Bu. Oh, Jadi kalau tapi itu katakan yang misalnya, formatif saja, Bu? nah, termasuk diagnostik, Bu, gitu, Bu, Oh, yang gitu. diagnostiknya. Jadi mereka ini begini, Bu, mereka menganggap bahwa nilai itu nilai sumatif, Bu, gitu kan. Jadi Oh, kelihatannya walaupun mereka sudah mengikuti diklat gitu ya, di komite pembelajar, nah ini belum sepenuhnya hmm? bisa dipahami oleh mereka. Makanya tadi saya Hmm. perhatikan, waduh ini masih banyak nih 50%, Bu, gitu ya. Ya, Ya guru-guru di kami yang belum memahami itu gitu, Bu. oh gitu. Nah, selama Pak Syukur sebagai kepala sekolah, saya yakin setelah melihat kondisi seperti ini, Hmm. pasti punya apa ya, bayangan atau gambaran yang sudah dipikirkan kira-kira solusinya seperti apa. Saya yakin Pak Syukur sudah punya itu. Ya, Kira-kira apa, Pak? ya, terima kasih, Bu. Memang saya berencana nih, Bu, berencana satu akan mengadakan rapat dulu dengan teman-teman guru, Bu, gitu ya. Hmm, Nah, akan mengadakan rapat dengan guru, juga dengan para wakasek, Bu, ya. Karena ya, wakasek ini boleh dibilang kan tangan kedua dari kepala sekolah, Bu, ya. Para wakasek terutama wakasek kurikulum gitu ya. Dan juga nanti saya ajak bendahara gitu ya, untuk mengadakan, rapat, internal di unsur pimpinan di sekolah kami, hmm? karena saya punya gagasan, ini perlu dilakukan sebuah kegiatan, ya paling tidak kegiatannya IHT gitu, Bu. Ya kan, Oh, ikut training gitu kan. Karena kami ingin juga punya produknya nanti, Bu, dari kegiatan itu gitu, Bu. iya, Ya, iya. rencana Oh, itu seperti itu, Bu. rencananya. Oh, luar Ya, biasa. Ya, jadi sudah punya gambaran ya bagaimana apa solusi mengatasi masalah yang terjadi terkait dengan asesmen ini. iya, Tadi Pak Syukur menyampaikan akan mengundang beberapa pihak ya, beberapa unsur betul, dari Bu. sekolah, Ya, mulai dari waka mhm, kurikulum, ya, kemudian guru, kemudian ada apa tadi bendahara ya, ya, bendahara mhm, untuk dan bisa jadi melakukan IHT begitu ya. betul, Bu. Saya sih kalau Akhir-akhir ada unsur ini Pak dari narasumber dari luar begitu nah untuk itu, kegiatan Bu. itu? Makanya tadi ketika saya ingin berkumpul dulu dengan guru ataupun dengan unsur pimpin tadi, mulai kepala sekolah dengan wakasek plus bendahara, Bu, ya. Kenapa saya Ya. masukkan bendahara? Karena kan kita ingin lihat begitu, Bu, teranggarkan tidak gitu kan, gitu ya, di apa, Oh, di RKS-nya gitu, Bu, ya. Kalau teranggarkan kita tinggal enak tinggal dilaksanakan nih, Bu, kegiatan itu gitu ya. oh Nah, gitu. nanti kami sepakati, Bu, nanti kami sepakati, dengan mereka kalau Hmm? memang ada di antara kami, di antara guru-guru Mhm. itu yang sudah memahami, berarti kami tidak mencari dari luar gitu, Bu, Hmm. narasumbernya. Tetapi jika memang tidak ada, nah kita Mhm. akan mencari narasumber yang berkompeten untuk asesmen, Bu, Oh, dari luar gitu, Bu, ya, gitu. iya, iya, Walaupun iya. di kami pun sebenarnya ada pengawas juga, Bu, ya, yang bisa kita Iya, ini, apa, ikut sertakan di kegiatan tersebut, iya. gitu. Iya, Oke. mhm, Iya, luar biasa, Pak. Kira-kira dijadwalkan kapan, Pak, kegiatan itu dilaksanakan? iya. Rencananya kami minggu depan nih, Bu. Karena Minggu terus depan. terang saja kan asesmen ini sangat penting, Bu, ya, untuk Hmm. memperoleh nilai, dan selanjutnya kan nilai itu akan dipergunakan dalam bentuk laporan masalah, Bu, nya untuk orang tua gitu kan. Kalau ini tidak secepatnya kami lakukan, eee, khawatir nanti bertele-tele lah gitu, Bu, ya. Iya, Sehingga iya. guru-guru terus saja melakukan hal seperti itu. Jadi Iya, rencana minggu betul. depan nih, Bu. Iya, iya. Ya, jadi dijadwalkan minggu depan ya, karena ini Iya, eee, masalah yang harus segera diselesaikan gitu ya, karena tadi 50% dari guru iya, yang betul, Bu. mengalami masalah terkait dengan asesmen ini. Wah, Iya, iya. luar biasa Pak. Jadi, mudah-mudahan nanti setelah Pak Syukur melakukan, kegiatan dengan mengundang beberapa unsur tadi, Mhm, kemudian melakukan diskusi, mudah-mudahan segera teratasi solusinya Pak, sehingga, iya, iya. nanti pada semester depan tidak terjadi lagi seperti itu. Ya, Kalaupun masih ada ya, tidak sampai 50% seperti ini gitu Pak ya.
Harapannya sudah tidak ada begitu, tapi Ya. kalaupun masih ada ya tidak banyak begitu kan, harapannya seperti itu. Ya, karena iya, amin. Oke, baik Pak. Karena waktunya sudah habis, untuk sesi kali ini mohon maaf, kita akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan 2 minggu lagi kita akan bertemu kembali Pak dalam kegiatan virtual seperti ini. Mudah-mudahan Pak Syukur dan Bapak Ibu lain di sekolah tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan segala rutinitas di sekolah. Sampai ketemu lagi Pak, tetap semangat. Ya, akhirnya iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya merasa masih sangat kurang ini terkait dengan komunikasi. Iya. Iya. Benar Bu, mungkin memang kan kita harus ada kalau jenengan baca di ininya kan ada Tirta itu ya. Jadi ada di situ sudah ada panduannya Bu. Kita memang diminta untuk setidaknya pertanyaan-pertanyaannya sudah ada. Mungkin nanti jenengan bisa baca lagi gitu. Jadi dimulai dari tujuan, kemudian sampai dengan langkah yang terakhir itu tanggung jawab gitu. Jadi menyimpulkan dengan tanggung jawab tindak lanjutnya. Tapi overall sudah, meskipun Bu Nur mungkin belum baca, tapi sebagian 70% sudah nyangkut semua, jadi nggak usah khawatir itu. Jadi secara alur ada semua Bu sebenarnya. Iya, jadi banyak nyangkutnya gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Sudah ini tadi memang saya masih ingat tadi Bu Lika bilangnya ikuti panduan dulu, ikuti alur yang sudah ditirta itu dengan pertanyaan yang di list untuk sementara gitu untuk saat ini, karena nanti mungkin dengan pertanyaan ini nanti semakin lama semakin berkembang, tapi untuk awal-awal silakan diikuti pertanyaan yang ada itu aja. Tapi meskipun Bu Nur belum baca sudah ngikut kok. Itu. Jadi kita memang saya kurang bisa fokus ya karena persiapan open class dan lain-lain. Jadi iya betul. Sempat diskusi dengan Bu Fatin kayak apa sih gitu kan. Dan tadi saya melihat Pak Syukur dan Bu Ulfa, tapi saya tidak bisa seperti itu gitu. Jadi masih perlu belajar lagi ini. Tapi paling tidak ada gambaran Bu Nur ya. Iya, ada gambaran. Sudah banyak nyantonya kok Bu, begitu jenengan ini ya ada langkah ini, ada langkah ini, ada langkah ini, ada. Kan kalau saya boleh simpulkan itu di coaching ini harus ada TikTok gitu. Iya. Gitu loh Bu. Intinya itu sebenarnya. Gimana Pak? Maksudnya Pak? Artinya gini, ketika coach menanyakan, coach menjawab, langsung lagi nih Bu. Oh ini apa lagi nih? Kemana lagi nih? Arahnya gitu loh Bu. Ini Bu, sebenarnya mungkin kata kunci. Jadi yang kita perhatikan dari jawaban itu adalah kata kuncinya. Ya, gitu. Jadi kata kunci yang permasalahan misalkan tadi di awal ini apa tujuannya? Tujuan kita bertemu ini tujuannya apa, kan harus ada. Jadi di awal itu harus ada. Tadi kan sudah disepakati tujuannya adalah ada problem masalah assessment gitu ya dari guru-guru. Nah, itu setelah berarti kata kuncinya di situ kan guru belum mampu melakukan assessment untuk yang seharusnya gitu ya, masih ada guru yang belum mampu melakukan assessment yang seharusnya. Nah, itu kata kuncinya di situ, itu perlu dikonfirmasi. Jadi ketika Pak Syukur bercerita, oh berarti ini tujuannya ini nanti kita berbicara tentang masalah kemampuan guru dalam melakukan assessment ya Pak ya, gitu. Oh ya, terus nanti baru kemudian yang Bapak inginkan nanti di percakapan ini nanti mendapatkan apa gitu. Berarti ada tujuan, ada target gitu. Ya. Konfirmasi ya, konfirmasi. Dan penekanan pada yang diinginkan. Ya. Oh iya. Oke. Terima kasih Bu Ulfa, Pak Syukur. Sama-sama Bu, sama-sama. Sekarang tinggal satu lagi Bu ya. Oke. Sekarang Bu Ulfa jadi coach, Bu Nur jadi coachnya. Iya. Pengamat ya. Iya. Saya mulai ya. Enggak Bu Ulfa dan Bu Nur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Ini saya
curious sekali ini, kepo ini untuk ketemu dengan Bu Nur. Gimana kabarnya, Bu? Iya, alhamdulillah Bu Ulfa baik-baik, saya baik, Bapak Ibu guru di sekolah juga alhamdulillah baik semua Bu Ulfa. Dan sudah menunggu-nunggu ini kedatangan Bu Ulfa untuk ke sekolah kami begitu. Sama Bu. Nah, kita kan sudah jadwalkan ya tiap bulan ada pertemuan, kita ada coaching. Nah, untuk kali ini kita kira-kira mau ngobrolin apa ya Bu, atau mau kemana arah pertemuan percakapan kita pada coaching kali ini? Oh iya, begini Bu Ulfa, jadi setelah sekolah kami melakukan program-program di sekolah penggerak selama 1 semester, kami mengalami beberapa kendala Bu Ulfa, jadi sebenarnya kami ingin segera kemarin menghubungi Bu Ulfa lewat telepon begitu ya, tapi karena sudah ada jadwal di virtual meeting, maka kami menunggu momen ini, begitu. Ini terkait dengan apa ya Bu ya? Ya, seperti apa? sebenarnya banyak Bu Ulfa, tapi yang saya saya cari yang lebih prioritas untuk segera diselesaikan itu adalah terkait dengan implementasi pembelajaran di kelas Bu Ulfa. Jadi begini, kan kemarin itu semua guru sudah membuat modul ajar sesuai dengan mapelnya masing-masing ya Bu ya. Dengan yang diajarkan Bu Ulfa itu bagaimana membuat pembelajaran paradigma baru, yang mana harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kemudian pembelajarannya berpusat pada siswa, kemudian kalau kita memberikan tugas dan lain-lainnya disesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sebenarnya kalau saya amati Bu, karena saya sebagai kepala sekolah, saya lihat modul ajar mereka itu sudah bagus Bu, sesuai dengan arahan ini kemarin. Nah, tetapi saat pelaksanaannya itu ada beberapa guru yang balik lagi tidak memakai modul ajar itu. Menurut saya kok itu karena kebiasaan begitu ya. Nah, itu masalah kami Bu. Seperti itu. Gurunya itu balik lagi ke pembelajaran yang lama, enggak ke paradigma baru yang sudah diajarkan yang modulnya begitu. Iya, berarti ini iya. Terkait dengan implementasi ya Bu, implementasi pembelajaran yang belum sesuai dengan perencanaannya ya. Jadi modulnya, perencanaannya sudah untuk paradigma baru, tapi implementasi di kelasnya kembali lagi ke yang lama. Kembali lagi, gitu, betul. Nah, ini Bu Nur kira-kira apa yang diinginkan dari kondisi seperti ini, yang diinginkan apa? Nah, yang tentunya yang saya inginkan Bu Ulfa, karena kita merancang pembelajaran atau modul ajar itu kan bersusah payah ya, kita butuh waktu, tenaga, dan effort yang sangat tinggi dari Bapak Ibu guru. Nah, menurut saya sangat sayang kalau pembelajarannya di kelas itu kembali lagi. Nah, jadi saya ingin bagaimana sih caranya supaya guru-guru ini ya menggunakan modul ajar yang sudah disusun begitu, jadi nggak kembali lagi ke pembelajaran yang konvensional seperti dulu begitu. Harapan saya begitu. Berarti ini Bu Nur ingin apa yang sudah direncanakan dalam pembelajaran itu ya diimplementasikan di kelas gitu nggih Bu. Jadi sesuai antara perencanaan dengan implementasi di kelas. Oh iya, betul sekali Bu Ulfa. Nah, Bu Nur, kan ini modulnya sudah bagus gitu ya. Jadi kalau saya lihat di situ berarti gurunya saat membuat modul kan juga membuat sendiri, Ibu ya, sudah membuat sendiri atau mungkin berkelompok, dan itu sudah bagus. Berarti kan sudah ada guide-nya gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Tinggal implementasinya. Nah, kira-kira Bu Nur, dengan kondisi guru yang seperti ini, apa yang terfikirkan oleh Bu Nur, misalkan tindakan agar mereka bisa atau mau mengimplementasikan sesuai dengan perencanaan itu apa? Mungkin yang Bu Nur bisa lihat kira-kira potensi itu. Iya, jadi sebenarnya Bu, ketika saya ngecek satu persatu modul ajar mereka itu sudah bagus sekali ya. Tetapi ketika saya sempat supervisi ke beberapa kelas itu kembali lagi. Nah, sehingga bayangan saya bagaimana ya supaya guru-guru ini menggunakan modul ajar itu dengan baik. Jadi apa yang direncanakan ya itu yang diimplementasikan gitu kan harapan saya. Nah, pada saat itu saya berpikir bagaimana kalau saya
mengadakan kegiatan FGD, kemudian beberapa guru saya minta untuk menyampaikan best practice-nya begitu, sehingga guru yang apa namanya tadi tidak apa namanya menggunakan modul ajar dengan baik itu nanti akan termotivasi. Oh, ternyata teman-teman saya itu luar biasa gitu. Kalau begitu gimana Bu Ulfa? Bagus sekali itu Bu, nggih, bagus sekali. Jadi Bu Nur sudah membayangkan ya bahwa nanti oh ini dengan FGD apalagi dengan berbagi praktik baik ya Bu ya kan tidak semua guru kan pastinya yang tidak melakukan implementasi itu kan ada yang sudah melakukan implementasi. Bagus. Nah, ini berarti Bu Nur menginginkan ada sharing gitu ya Bu, sharing praktik baik dari guru yang sudah melaksanakan dengan guru yang belum mungkin sehingga nanti guru yang belum itu akan tergugah untuk mau melaksanakan. Nah, bagus sekali Bu. Ya, gagasan yang bagus sekali. Nah, Bu, kira-kira dengan gagasan yang bagus ini apa yang Bu Nur perlu siapkan? Iya, jadi saya perlu menyiapkan ini Bu jadwal karena ini kan di akhir semester ya pembelajaran sudah selesai. Jadi minggu depan itu pada hari Sabtu itu biasanya kan kita sering melakukan FGD di hari Sabtu, maka mungkin momen itu saya gunakan untuk melakukan kegiatan itu Bu. Bagaimana menurut Bu Ulfa? Bagus sekali Bu, ini kan berarti sudah ada kegiatan yang rutin ya, yang bisa dipakai untuk. Nah, bagus sekali Bu, ini apalagi kalau sudah setiap apa tadi Bu, setiap bulan ya? Hari Sabtu biasanya setiap minggu Bu. Nah, ini kan luar biasa kalau setiap minggu ada sharing praktik baik dalam 1 bulan sudah berapa kali itu? Ada 4 kali. Wah, ini kalau berjalan luar biasa Bu. Keren sekali Bu. Nah, Ibu, nah ini kan sudah punya gagasan tadi ya, gagasannya untuk menyelesaikan hal itu, untuk meningkatkan merubah guru yang belum mau mengimplementasikan sesuai dengan rencana pembelajarannya. Ini sudah bagus, kemudian setiap minggu lagi. Nah, kira-kira ini akan dimulai kapan Bu? Mungkin 2 minggu lagi Bu Ulfa, karena minggu ini nih kami masih ribet dengan administrasi untuk anak-anak di akhir semester. Jadi insya Allah 2 minggu lagi lah di hari Sabtu itu. Tapi sudah saya sosialisasikan dari sekarang supaya guru-guru yang punya best practice ini segera disiapkan begitu karena butuh waktu kan. Iya. Nggih. Nah, ini keren Bu, keren sekali Bu Nur. Nah, ini kalau boleh saya simpulkan berarti tadi keinginan Bu Nur untuk merubah ya istilahnya, merubah guru-guru yang masih belum mengimplementasikan ya paradigma baru itu di sekolah, di kelas itu padahal modul ajarnya sudah. Nah, ini keinginannya nanti semuanya akan bisa berubah gitu dengan cara gagasannya tadi yaitu mengadakan sharing praktik baik setiap hari Sabtu. Kalau boleh saya simpulkan seperti itu ya Bu ya? Iya, insya Allah seperti itu Bu Ulfa. Mudah-mudahan tidak ada halangan kendala lagi begitu ya, sehingga masalah kami bisa teratasi begitu. Keren Bu, ini keren sekali. Nah, saya jadi istilahnya penasaran ini nanti kepo untuk bulan depan ketika kita ada coaching lagi, saya tunggu ceritanya Bu Nur ya setelah itu diimplementasikan. Nah, ada sharing praktik baik nanti seperti apa hasilnya. Ini saya jadi pengen tahu nanti ceritanya seperti apa, apakah guru-guru itu menjadi lebih bagus lagi atau seperti apa. Nah, ini saya jadi penasaran. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu lagi dan saya bisa mendengarkan hal baik dari Bu Nur. Ya, terima kasih banyak Bu Ulfa. Sama-sama Bu Nur. Nah, ini hari ini meskipun mungkin kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, saya dengan terbuka bisa dihubungi Bu Nur meskipun mungkin tidak dengan cara virtual Zoom seperti ini karena sudah terjadwal, mungkin dengan pakai chatting WA atau yang kecil-kecil, monggo silahkan, saya terbuka available untuk itu. Terima kasih Bu Nur, dan akhirnya kita akhiri nggih untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan lancar program yang digagas oleh Bu Nur, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Bu Nur untuk ceritanya dan gagasannya dan hal yang akan ditindaklanjuti untuk ke depannya.
Sampai ketemu lagi bulan depan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Akhir Syukur. Pak Syukur pengamat mohon bisa memberikan masukan Pak Syukur, memberikan refleksinya Pak Syukur. Oh, ini tidur kayaknya, Bu. Oke, Suaranya Bu Ulfa, keren bener. Banyak hal yang saya dapatkan dari Bu Ulfa gitu kan. Terutama Bu Ulfa ini nggak pelit dengan pujian gitu, ya kan? iya, Berkali-kali Ibu memuji gitu kan, memuji Bu Nur sebagai kepala sekolah. Dan ini saya tangkap memang hal yang luar biasa, Bu. Karena ketika seseorang dipuji itu kan merasa senang, Bu, ya. iya Nah, betul. maka akan ngalir gitu kan, akan ngalir apa yang rencana-rencananya itu, Bu. Karena ketika dipuji, wah saya tuh seneng nih, terus gitu Bu, ngalir. Akhirnya apa yang Ibu hanya nanya sedikit aja langsung nih cerita lagi nih ke Bu Nur itu ke sebagai kepala sekolah. Itu luar biasa dari Ibu. Ibu orang yang saya lihat tidak pelit dengan pujian Bu kepada orang gitu. Nggih, nggih. Ini terus terang aja saya Iya, harus mengikuti gitu Bu, harus mengikuti iya, seperti betul. langkah Ibu ketika dengan siapapun kita memang harus seperti itu nampaknya Bu. Begitu Bu. Terima kasih banyak Bu Ulfa Nggih, pelajarannya malam sama-sama. hari ini dari Ibu nih. Nggih, kalau saya Bu Nur ini coach yang ini ya kreatif ya. Jadi dengan sentilan pertanyaan gitu sudah ngalir sendiri. Jadi Betul, enak betul. kalau punya coach seperti ini, Pak. Iya, benar. Sama-sama gitu. Jadi Iya, Iya, Mas sedikit sebenarnya pertanyaan Bu. tadi ya, Mhm. iya. Jadi ketika koci itu menyampaikan permasalahannya, itu pasti punya bayangan apa solusi yang akan iya, dilakukan itu. iya, Bu. Itu Iya, ternyata itu ketika kita simulasi itu, oh nanti begitu, Paknya. iya, Sehingga kita heeh, tidak perlu menyarankan sesuatu, tinggal iya, menggali saja gitu. Iya. betul. Iya, Ternyata setelah memang tidak boleh. disimulasikan itu kita merasakan itu. Iya, makanya Iya. tadi lebih enak gitu Bu ya, kita tanpa kita sadari ternyata loh kita tahu jawabannya sendiri gitu Iya. ya, hanya Benar, benar. tanpa kita sadari. Makanya tadi saya tuh setelah mengamati jenengan sama Pak Syukur itu akhirnya saya oh iya berarti kalau ini kan orangnya akan bangga ya dengan dengan gagasannya sendiri gitu kan. Ternyata saya bisa berpikir. Nah, makanya terbersit saya oh ya berarti orang ini harus dikasih banyak pujian, Pak. Nah, Itu tadi saya makanya dari belajar mengamati jenengan berdua oh ya. Ini kan Koci itu kan sebenarnya sudah kreatif gitu. Nah, berarti itu kan kalau semakin dipuji kan semakin akan mudah untuk menemukan bayangannya. Itu tadi saya menangkapnya dari pengamatan tadi seperti itu, Bu. Iya. Iya, Ini satu iya. kata kunci Bu, memuji Nggih. orang itu luar biasa gitu. Iya. Memberikan efek yang luar biasa gitu Iya, kan. Memberikan stimulus untuk betul. mencari solusi sendiri ya, Pak ya. Iya, iya. Nggih, nggih. Oke Bu Oke. ya. Nggih. Ya, Eee, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya, kita sudah bertiga, sudah saling berbagi peran Nggih. gitu kan, yang satu jadi coach, yang satu jadi coaching. Ya ini pembelajaran bagi kita lah Bu ya, bersama. Iya, Saya Betul, banyak Pak. belajar dari Bu Nur, saya terutama banyak saya, belajar Pak. dari Bu Ulfa gitu ya, untuk Sama, Bu Nur. publikasi gitu Bu ya, Sama-sama. gitu. Iya. Karena Sama-sama belajar dan kalau sama-sama betul. merasakan gini baru ada, oh iya ya, ternyata iya ya gitu ya. Betul. Betul. Oke. Baik Bu, Heeh. Baik. karena kita anggap sudah selesai Bu ya, Iya. ya. Nanti saya tutup, saya stop dulu ini Nggih. recording-nya Bu ya. Nggih. Oke, Nggih. saya tutup recording-nya dulu Bu.